Implementasi AI di bidang transportasi. Transportasi di Indonesia mengalami beberapa perkembangan yang sangat pesat, sehingga meningkatkan jumlah kendaraan pribadi dan transportasi umum itu tentu akan meningkatkan masalah lalu lintas yang terjadi seperti kemacetan, bahkan kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dapat disebabkan seperti jalan yang licin, kondisi tubuh pengemudi, kondisi kendaraan tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan juga kelalaian pengemudi. Kelalaian pengemudi menjadi faktor utama bagi terjadinya kecelakaan, seperti tidak menerapkan jarak aman saat berkendaraan, sehingga kemungkinan terjadi tabrakan itu meningkat. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mampu memberikan peringatan ke pengemudi saat telah melewati batas jarak aman kendaraan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara merancang sistem yang akan dapat mendeteksi tabrakan pada kendaraan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengirim info tabrakan ke pihak penanggap darurat. Batasan masalah. Alat ini hanya berupa prototipe. Dan yang kedua adalah alat ini hanya mendeteksi tabrakan yang disebabkan oleh tabrakan dari bagian depan kendaraan. Dan yang ketiga adalah alat ini mengabaikan getaran dari mesin kendaraan. Yang keempat, kendaraan yang sunyi berjalan di jalan yang datar. Yang kelima, deteksi jarak aman hanya dilakukan saat kendaraan berjalan tanpa hambatan. Yang keenam, kendaraan lain yang sunyi berbentuk kotak. Tujuannya yang pertama adalah merancang sistem yang mampu memberikan peringatan ke pengemudi saat batas jarak aman kendaraan terlewati. Yang kedua adalah merancang sistem yang mampu mendeteksi tabrakan pada kendaraan. Yang ketiga, merancang sistem yang dapat mengirim info tabrakan yang terjadi ke pihak penanggap darurat via internet. Landasan teori Internet of Things atau disingkat dengan IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Metodologi penelitian yang pertama adalah ada identifikasi masalah dan pengujian sistem. Identifikasi masalah pada tahap ini itu dilakukan proses identifikasi permasalahan, rancang bangun sistem peringatan dini dan pendeteksi tabrakan pada kendaraan roda 4 menggunakan webcam kamera yang berfungsi sebagai penentu jarak antara kendaraan dengan kendaraan lainnya. Buzzer yang berfungsi sebagai notifikasi ke pengemudi kendaraan, dan sensor accelerometer yang berfungsi untuk mendeteksi getaran yang akan menjadi pendeteksi tabrakan tersebut melalui GPS user bisa melacak lokasi kendaraan tersebut. Yang kedua, pengujian sistem. Serangkaian pengujian terhadap sistem yang dilakukan untuk menguji kinerja dari masing-masing komponen yang membangun sistem ini, itu pengujiannya juga dilakukan dalam beberapa keadaan, yang mengubah jarak kendaraan dengan kendaraan lain, menentukan posisi kendaraan dengan modul GPS, mendeteksi tabrakan menggunakan sensor getar accelerometer. Perancangan hardware. Yang pertama, Raspberry Pi 2. Raspberry Pi 2 adalah generasi kedua dari komputer papan tunggal yang dikembangkan oleh Raspberry Pi Foundation yang dirilis di tahun 2015 dengan satu model saja tanpa memiliki varian. Yang kedua, web server, perangkat lunak software dalam service yang berfungsi untuk menerima permintaan request berupa halaman web melalui protokol HTTP. Yang ketiga adalah web kamera. Kamera waktu nyata yang gambarnya bisa dilihat melalui World Wide Web, program pengolah pesan cepat atau aplikasi pemanggilan video. Yang keempat, Global Positioning System, suatu modul untuk mendeteksi lokasi dengan menangkap dan memproses signal dari satelit navigasi. Yang kelima adalah buzzer, sebagai notifikasi ke pengemudi kendaraan. Yang keenam, personal computer or laptop, perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input
dan memproses dengan sekumpulan instruksi program untuk menghasilkan sebagai output. Yang ketujuh adalah yang terakhir, sensor getar accelerometer. Sensor yang dipakai untuk mengukur kecepatan suatu benda atau objek. Perancangan software. Perancangan software meliputi proses pembacaan data web kamera, pengiriman data sensor ke Raspberry Pi 2, pengolahan data sensor dan web kamera di Raspberry Pi 2, dan pengiriman data ke web server dan personal computer. Dari judul Implement Art di bidang transportasi, kesimpulan yang pertama adalah sistem mampu membaca jarak aman kendaraan dengan tingkat kesuksesan sebesar 86,486%. Percent error yang didapatkan yaitu 12,515% yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu proses pembacaan jarak sangat lambat dikarenakan kemampuan dari Raspberry Pi 2 mengolah data yang ditangkap oleh web kamera, kurangnya pencahayaan yang didapatkan oleh web kamera sehingga sistem gagal mengenali objek. Yang kedua, saat jarak aman terlewati, sistem mampu memberikan notifikasi ke memori berupa buzzer. Dan yang ketiga adalah sistem mampu membaca nilai sensor accelerometer yang digunakan untuk mendeteksi tabrakan apabila nilai sumbu X lebih besar dari 19 meter persegi dan sumbu Z lebih besar 19 meter persegi. Dan keempat adalah saat sistem mendeteksi sebuah tabrakan yang melalui modul GPS yang akan mengirim nilai latitude dan longitude serta informasi tabrakan ke web pendeta secara langsung, dan data tersebut disimpan pada local database yang berada di dalam komputer user. Namun saat pengiriman dan terkadang sistem gagal terhubung dengan web server sehingga persen keberhasilan didapatkan adalah 80%. Yang kelima, sistem tidak mampu membaca jarak dengan cepat dikarenakan kemampuan dari Raspberry Pi 2 dalam proses data dari web kamera sangat lambat. Sarannya adalah yang pertama, menggunakan sensor getaran yang lebih bagus untuk mendeteksi nilai yang dihasilkan saat terjadi tabrakan sehingga tingkat tabrakan dapat diklarifikasikan. Yang kedua, menggunakan web kamera yang lebih bagus sehingga untuk membaca jarak lebih akurat. Yang ketiga, menggunakan metode pengolahan citra yang lebih baik agar dapat mendeteksi objek secara real. Yang keempat, menggunakan microcontrollers atau Raspberry Pi yang lebih bagus agar semua data dapat diolah lebih cepat sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.